Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman Bapak Ibu semua. Bagaimana hari ini? Profit ataukah tambah boncos? Karena kita lihat hari ini kayaknya MNC Group ya, terutama yang kemarin minggu-minggu kemarin itu sangat powerful. Hari ini kayaknya dibanting semua. Gak apa-apa, kita nanti coba analisa bareng lah. Untuk tadi kan ada beberapa request dari teman-teman di grup Uncle Mologi. Nanti kita coba analisa bareng di sesi analisa bareng Uncle. Yang pertama kita mulai dari IHSG dulu ya. IHSG seperti yang kemarin kita prediksi, dia akan koreksi. Dan kemungkinannya dia akan menuju ke gap yang bawah sini, yang kecil nih, yang gap kecil. Karena kalau misalnya ke gap yang paling bawah sini kayaknya kejauhan, nanti berdarah-darah lagi IHSG-nya. Jadi mudah-mudahan besok dia menuntaskan koreksinya ke sini, habis itu mantul ke atas dan dia akan melanjutkan kenaikannya lagi. Mudah-mudahan seperti itu untuk IHSG ya. Langsung aja kemudian kita ke request saham yang dari teman-teman di grup Uncle Mologi. Buat yang belum bergabung silakan bergabung, nanti linknya ada di deskripsi. Tadi saya ada berapa request saham ya ini? Ada 20 request saham. Yang pertama kita ada LPKR. LPKR ini LPKR tadi naik kenceng ya, dia nggak bisa tembus area resistnya ini di sini. Dia udah break sebenarnya, cuman karena dia nggak bisa bertahan di area di atas sini. Kalau dia bisa, tadi saya sempat bilang kalau dia LPKR ini break 230 dan bertahan, dia kemungkinan pasti bakal arah. Tapi ternyata dia nggak kuat break dari resist ini, area resist ini. Akhirnya dia turun lagi ke dekat-dekat MA50-nya atau dekat-dekat resist yang kecil nih, yang resist bawah ini. Kemungkinan besok dia masih kalau lihat sentimen sih masih bagus sebenarnya ya. Minggu ini kayaknya properti masih manggung. Tadi kan banyak properti yang masih manggung. Kalau misalnya dia besok koreksi, teman-teman bisa tunggu di area sini 180 sampai 183. Kalau yang belum punya atau yang mau average, nanti boleh tunggu di area situ. Atau kalau dia misalnya nggak nyampe ya, misalnya dari cuman sampai satu area sini 187 185 tapi dia mantul ke atas lagi, ya silahkan teman-teman average di situ. Kayaknya masih bagus untuk properti minggu ini. Kemungkinan besok masih lanjut, mudah-mudahan ini juga besok lanjut, dia break lagi bahkan sampai break ke atas sini dan bertahan ya. Jangan cuma nyentuh doang di atas habis itu turun, jangan. Mudah-mudahan bertahan sih. Itu untuk LPKR. Terus yang kedua ada DKFT. DKFT juga sama, dia nggak bisa jebol area resist yang di atas ini nih, di area sini 178 ya, 178 dia nggak bisa jebol, nggak kuat jebol. Terus dia turun lagi. Tadi teman-teman di grup ada yang ngambil dari 171 kalau nggak salah ya, 171. Pas begitu dia habis ngambil, nah di bawah turun ke sini. Saya udah ingetin ya, kalau dia di bawah turun ke bawah 160, mending keluar dulu. Karena ini dengan candle seperti ini dan volume besar seperti ini indikasi sudah banyak yang jualan. Sudah banyak yang pada keluar. Kita lihat dulu coba broker summary-nya dari LPKR tanggal 14 ya. ZP masih ada, masih nyimpen. YB, YJ, PD, XC, kita lihat siapa yang jualan. YU, YP, KZ sama CS. Ini aja udah cukup ya untuk yang dari awalnya 178 dibanting ke 157. Kalau misalnya teman-teman masih nggak mau CL, ya udah tunggu aja di daerah sini, daerah supportnya. Dia support kuatnya di sini, support kuat. Kalau dia jebol sini ya wassalam. Kalau support minornya di sini, mungkin teman-teman kalau mau nunggu untuk average ya paling di area-area sinilah, area 150 sampai 153, di daerah-daerah situ
itu untuk DKFT. Kemudian ada Harum punya di 5398. Harum hari ini koreksi wajar ya. Volumenya juga kecil hari ini, nggak sebesar kemarin. Jadi masih aman kalau menurut saya, dan dia hari ini tertahan mantul dari MA20. Masih bagus lah. Cuman dia memang belum bisa break area resist yang di sini. Dia belum break, dia turun lagi. Kemarin juga dia sebenarnya mencoba untuk break tapi dia nggak kuat. Akhirnya ditutup masih di sekitar area resist, dan hari ini dia koreksi. Kemungkinan besok juga mudah-mudahan sih enggak ya. Mudah-mudahan besok udah mulai hijau. Kalau misalnya koreksi dia pasti akan ke area sini. Daerah sini nih, yang kotak merah ini. Kalau misalnya teman-teman yang masih punya di atas atau tadi yang masih punya di 5398, selama dia masih bertahan di atas area merah ini, ya udah hold aja nggak apa-apa. Karena kalau misalnya support kuatnya di sini, dia terlalu jauh. Nanti CL-nya terlalu dalam. Ya di sini aja lah, cukup lah. Nggak apa-apa. Itu untuk Harum. Kemudian BABP. BABP nih Pak Harithanos, bagaimana Pak Haritano? Sahamnya MNC. Padahal hari ini ada berita bagus kemarin itu bahwa BABP itu udah mendapat persetujuan dari OJK untuk motion bankingnya. Cuman kenapa hari ini koreksi? Ya mengingat dia kemarin habis disuspend, kalau misalnya dia hari ini langsung ngegas juga bisa jadi akan kena UMA lagi. Jadi mending kalem dulu. Biar dia koreksi dulu. Ini area koreksinya paling ke sini. Kalau misalnya teman-teman yang belum punya mungkin nanti bisa nunggulah di area sini, di area 340 sampai 355 lah, 360 gitu ya. Area sini. Mudah-mudahan dia mantul dari area support ini. Kalau misalnya dia bablas ke bawah, kemungkinan dia akan menutup gap yang di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman yang punya di atas sini, ya kalau nggak mau CL ya berarti average-nya di daerah sini, di daerah 290 sampai 300, kurang lebih di situ. Kita lihat untuk broker summary-nya BABP masih CC, NI, YP, SKI masih ada. Yang hari ini jualan itu ZP sama MG. Ada tukang copet hari ini ternyata, sama YB juga ngeri juga ini kalau jualan dia ternyata. Itu untuk BABP. Kalau selanjutnya untuk truk. Aduh, truk ini mah bannya lagi kempes. Truk hari ini ARB dia enggak, entah ya, truk itu kalau misalnya dia kemarin abis naik kenceng, besoknya biasanya merah. Biasanya seperti itu. Dia masih di mendekati area-area MA-nya lah. Kalau misalnya teman-teman yang belum punya ya mending tunggu tunggu di area sini nih. Area sini, area support kuatnya dia. Nah, teman-teman pantau aja di area sini. Area berapa nih? 91 ya, 92. Ya, sinilah 93. Dari area 85 sampai 93. Mudah-mudahan dia mantul. Kalau misalnya nanti besok turun di situ, dia tertahan di situ dan mantul, teman-teman silahkan ambil, nggak apa-apa. Tapi truk ini sebenarnya untuk fast trade aja ya, jangan disimpan lama-lama karena kebiasaan dia itu habis naik hijau gitu, besoknya turun kayak ikan. Nah, seperti ikan, persis mirip. Nah, di sini area resistnya di sini di 122 sampai 130. Kalau misalnya dia jebol area sini lanjut. Tapi kalau belum bisa jebol ya paling dia sideways aja di situ-situ aja. Nggak akan jauh. Itu untuk truk. Terus ada becap kelewat. Becap punya di 222. 222. Waduh, tinggi juga ini. Oke, nggak apa-apa. Becap. Nggak apa-apa, tunggu aja di area sini deh. Area sini. Ya. Kalau misalnya besok dia turun ke area sini, ya udah average lagi di sini.
Kalau secara volume sih hari ini memang dia ARB ya, ARB tapi volumenya kecil juga, nggak terlalu besar. Mudah-mudahan masih banyak lah yang bandarnya yang di dalam sini. Ini support support minornya ya, bisa dibilang support minornya. Kalau support kuatnya di bawah sini kejauhan, nanti bisa boncos. Paling dia akan turun ke area sini atau ke area-area garis MA. Biasanya dia akan menunggu garis MA-nya ini mendekat. Nanti kalau misalnya udah mendekat baru dia naik lagi. Mudah-mudahan seperti itu. Kita lihat untuk broker summary-nya, Becap. Becap hari ini NI lumayan, ambil banyak ya. Tapi dia juga jualan juga hari ini. Yang hari ini banyak jualan itu ada IFCC PDIU. Yaitu coba kita lihat dari tanggal berapa dia mulai naik nih. Dari sini deh. Dari 27 Mei. Dari 27 Mei coba kita lihat YP masih ada sampai hari ini, tapi dia udah jualan banyak lumayan 21%. CC XC masih ada. Nggak apa-apa, besok kalau misalnya koreksi ya teman-teman tunggu aja di daerah sinilah. Kalau yang belum punya paling ngambilnya di daerah sini, area satu berapa nih, 175 sampai 180-an lah. Jangan sampai dapat di atas itu paling aman, lebih aman di situ. 180 sampai 185 itu masih aman lah. Karena kalau dia turun ke bawah sini kemungkinan ya dia akan ke kotak merah yang di bawah ini. Itu untuk Becap. Selanjutnya ada PPRO. Ini nih. Ini saya juga masih punya ini untuk PPRO ya. Dia masih tertahan di area support. Dia selalu mantul dari area 84, terus dari 883 sampai 84 itu dia selalu dijaga di situ. Dia nggak jebol ke bawah. Mudah-mudahan memang dia ini masih setway di sini, di area situ. Sebelum melanjutkan kenaikan ke sini, area sini 92. Dia ada target ke 100 sih kalau saya lihat itu. Di ke sini 96 sampai 100. Mudah-mudahan sampai. Ya mudah-mudahan minggu ini atau minggu depan lah. Ya mudah-mudahan minggu ini sih. Kalau minggu depan kelamaan, nanti terlalu panjang dia setway-nya. Dia akan berbahaya jika tutupan di bawah 83. Kalau dia tutupan di bawah 83, teman-teman mending keluar. Saya masih punya. Average saya masih di 89, belum diapa-apain. Didiemin aja, dari sini saya beli. Di sini kalau nggak salah ya. Di sini. Apa di mana ya? Apa di sini malah ya? Yang jelas pas dia masih naik sih. Pas dia masih naik, saya masuk, ternyata besoknya dibawa turun. Atau sesi 2-nya di ARB-in kalau bukan ARB ya, diturunin pokoknya. Terus akhirnya saya diemin, ya udah diemin aja sampai sini. Syukurnya dia masih ketahan di sini di area support. Ini support kuat ini. 83 sampai 84. Mudah-mudahan dia bertahan di area ini. Karena kalau misalnya dia jebol ke sini ya wassalam, saya pasti cut loss. Itu untuk PPRO. Selanjutnya JSKY. JSKY menarik tadi ya. Saya akan bilang ke teman-teman ambil JSKY pas lagi merah. Dia tadi bolak-balik di area 168, 169, 170. Nah, kebanyakan tadi teman-teman dapat di 169. Terus pas menjelang tutupan sesi 2, dia ditarik sampai 172 atau satu berapa tadi? Saya lupa. Cuman saya masih belum jualan sih. Saya masih hold ini. Saya akan nunggu lagi di area sini paling di area 160 berapa nih ya? Ya di area sinilah, di daerah 155 sampai 160. 165 di kisaran area situ. Kita lihat untuk yang pegang hari ini siapa. Kita lihat broker summary-nya. JSKY. XA masih ada, masih pegang, masuk banyak dia. Tadi YP yang lumayan guyur juga, terus ada lagi yang guyur tadi siapa? AN, AO. Nah, itu dia. Tadi XA hari ini masuk banyak sih. Mudah-mudahan besok
dia akan diterbangkan lagi ya. Seperti yang kemarin juga saya sampaikan bahwa JSKY ini ada gap di sini ya, ada gap di sini, jadi dia nutup gap dan mudah-mudahan besok mantul dari kotak merah ini. Dia turun ke sini mantul lagi. Mudah-mudahan lanjut. Target jauhnya sih ke 210, ke area sini ke 210, 200 210. Kurang lebih ke sana mudah-mudahan. Cuman kadang kita nggak tahu itu akan ke sana itu kapan gitu kan. Oh ya, JSKY ini yang punya dari 137 mah masih aman. Masih santai ini mah. Kenapa nggak di TP di sini 199 kemarin? Nggak apa-apa lah 137 di TP dulu sebagian gitu kan, di sini kan lumayan. Ya kalau misalnya ini 137 apa 177 ya? Mudah-mudahan sih 137 ya. Nggak apa-apa, masih aman kalau segitu mah. Lanjut B hit. Nah, B hit apakah dia akan turun ke bawah sini? Kayaknya sih mudah-mudahan enggak. Ya paling ke area sini lah. Mendekat ke moving average-nya dulu ke MA5-nya ke area 117. Ya kalau yang misalnya pengen nyoba-nyoba bolehlah nungguin di area 112 sampai 118 gitu kan, 117 18. Itu masih aman. Boleh silahkan. Tapi kalau misalnya dia bablas ke bawah 117 ya udah, mau nggak mau harus cut loss. Jangan sampai dia ditarik ke sini nih, yang ada gap ini. Ini kan ada gap nih. Mudah-mudahan nggak ke sini. Selanjutnya ada BKSW. BKSW hari ini banyak yang jualan, dia nggak kuat tembus ke resistnya. Ini resistnya ya, yang area merah ini resist dia. Nah, dia hari ini kembali tidak kuat nembus area sini, jadi dia turun lagi. Kemungkinan besok gimana? Kemungkinan sih besok bakal turun juga. Mungkin dia akan ke sini nih, area di sini kan ada gap nih kecil nih. Tuh. Ya enggak. Ini kan ada gap nih. 187 188 sampai 190 ini gap. Kemungkinan dia akan ke sana. Jadi kalau misalnya yang belum punya ya ditungguin di area sini aja. Jangan jauh-jauh. Kalau misalnya udah naik kenceng, udah jangan dikejar. Bihit punya di 105 mah aman. Santai itu mah. Mudah-mudahan kalau misalnya dia habis dari sini ngegas lagi ke atas, dia break lagi resisten ini, dia akan nutup gap-gap yang di atas nih. Ini kan gap nih. Ini gap nih. Lumayan ini gap ini biasanya sebagai penarik dia untuk naik. Gap kecil ini mudah-mudahan besok ditutup, habis itu mantul ke atas. Mudah-mudahan seperti itu. Dan di sini juga MA5-nya sudah mendekati untuk berpotongan dengan sudah berpotongan malahan dengan MA50-nya Golden Cross. Mudah-mudahan besok bisa naik lagi. Kita lihat untuk broker summary-nya. BHIT. BKSW bukan BHIT. BKSW, sorry. BKSW masih ada YP, PD, SKI, CC, XC hari ini masuk. Yang banyak buang SANI, MG ya, MG, EPA ini mah biasa lah mereka mah. Dah santai dulu. Kalau yang belum punya ya ambil di area sini, tunggu di area sini nggak apa-apa. Oke. Lanjut Bumi. Bumi itu bundar. Ya Bumi masih sideways aja di situ-situ aja. Bumi mah gini. Kalau misalnya dia mana nih? Aduh salah. Bentar kita lihat. Coba kita lihat, gambarkan area sideways-nya dia sebelum naik kenceng ya. Area sideways kan berarti di sini. Nah, sebelum naik tinggi nih. Area sideways-nya. Nah, kita pindahkan ke sini. Tapi masih jauh sih kayaknya. Masih berat. Nih. Kalau dia belum break ke arah 7475 kayaknya masih akan berat untuk naik tinggi. Paling naiknya ya ke sinilah. Ke sini dulu. Tujuan awalnya paling ke sini dulu, resistnya di 67 sampai 70.
Biasanya saham-saham karakter saham gocap mah di situ. Cuman selama dia masih di atas 61, di atas 60 masih aman. Kalau dia jebol ke bawah sini, ke bawah 60, mending yang punya itu keluar dulu. Karena takutnya dia akan dibawa ke gocap lagi. Daripada kalian dibawa tidur lagi, mending cut loss. Friend bagus, bagus dia masih masih kelihatan apa ya, di atas ini masih kelihatan sideways sih. Tapi dia masih bagus kok. Masih aman. Hari ini juga kenceng. Dia yang beli banyak juga, badarnya masih banyak yang beli juga. Mudah-mudahan target dia ke area 97 sampai ke 100 tercapai. Kemungkinan besok dia kalau koreksi ke area-area sini nih. Nih, area sini nih. Area sini. Supportnya dia di 81 sampai ke 83. Supportnya di situ. Kalau dia jebol dari area situ mending keluar dulu. Tapi kalau misalnya dia besok koreksi ke sini, teman-teman yang belum punya, misalnya mau coba masuk gitu kan, dia harganya di area 87 sampai 89, silahkan boleh mencoba untuk masuk. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya di sini. Kalau dia turun di bawah low hari ini 83. Tapi lumayan kerasa juga sih. Karena saham-saham di bawah 100 itu agak gimana gitu ya. Turun satu tick aja udah lumayan. Ya paling lebih ke ini aja sih, lebih ke disiplin kalau yang mau nyobain. Kalau dia turun ke area low hari ini atau ke area sini, mending teman-teman keluar dulu. Paling dia ya betul sih, paling koreksinya ke daerah-daerah sini, ke daerah sini atau ke daerah sini. Mudah-mudahan dia mantul kalau koreksi ke sampai ke bawah sini. Yang penting dia tidak tutupan di bawah 81, 82. Itu masih aman. Dia kalau selama masih di sini ya masih aman. Simpen aja nggak apa-apa. Targetnya dia ke 100, ke 98 sampai 100. Itu untuk friend. Selanjutnya BPTR. BPTR hari ini kencang. Dia arah ya BPTR ya. Bener gak sih? BPTR. Arah. Kemungkinan besok dia akan loncat. Biasanya saham-saham yang arah gitu dia besoknya loncat. Apakah dia all time high? BPTR ini enggak. Bukan ya. Dia resistnya ke sini ya. Jauh ini. Nih ke area ini nih. Tuh, 167 lah. Kalau dia besok lanjut naik dan break 167, ya target selanjutnya ke 180, 190-an. Paling ke sana dulu. Mudah-mudahan besok lanjut, karena hari ini biasanya kalau saham-saham ARA besoknya biasanya openingnya gap up, lompat. Mudah-mudahan lanjut, jangan langsung dibanting ya. Hari ini banyak masuk. Badarnya juga masih pada di dalam ini. BPTR masih aman. Di hold aja dulu yang punya. Selanjutnya SMBR, Semen Batu Raja. SMBR masih belum oke kalau menurut saya. Masih cenderung, dia memang nggak turun lagi, cuman dia juga belum berhasil untuk naik ke atas MA20-nya. Bahkan dia hari ini itu tutupan di bawah MA5. Besok kalau teman-teman misalnya dia tutupan ke di bawah sini nih, di bawah berapa nih? Nah, dia di bawah turun atau tutupan di bawah 65, 660, ya teman-teman bisa keluar dulu atau ditunggu lagi di area 620 sampai 640 lah ya, 635, 620 sampai 625. Itu kalau misalnya teman-teman nyangkut di atas. Nah, targetnya kemana? Targetnya ke atas ini dulu, resistennya di 720 sampai ke 740. Itu kalau jebol dari situ kemungkinan akan ke sini. 800, 825, lumayan jauh.
Ini SMBR, cuman secara tren itu dia masih downtrend ya. Ini kita lihat kan dari sini aja. Nah, dari sini dia masih downtrend. Tuh, dia masih downtrend. Jadi belum ada indikasi dia bakal reversal. Mudah-mudahan sih dia masih setway di sini sih. Setway kecil gitu kan. Mudah-mudahan besok hijau lah biar bisa break MA20 dan MA5-nya golden cross sama MA20. Biar dia bisa lanjut menembus MA50. Itu untuk SMPR. Terus selanjutnya ASRI punya di 204. 204 mah di sini ya, harga hari ini tertinggi ya. High-nya hari ini berapa? 204. Waduh. Itu tuh sebenarnya udah. Jadi teman-teman yang beli di 204 itu dari 200 sampai 204 itu dia area resistennya. Area resistennya ASRI itu di 200 sampai 206. Itu. Nah, tadi nggak kuat ya untuk nembus itunya. Jadi dia turun lagi, tapi dia masih di atas MA50. Mudah-mudahan besok dia kalau koreksi paling ke area sini. Area sini nih. Nih area sini, dari sini mudah-mudahan mantul dia ke atas dan coba untuk menembus resistnya lagi di sini di 206. Kalau 204 berarti kalau misalnya mau nge-average ya jangan di sini. Tungguin kalau misalnya dia turun ke area sini ke 186. Nah, kalau dia turun sampai ke 186, silakan teman-teman average dengan catatan dia mantul ya. Support kuatnya di sini 180 sampai 182. Itu untuk ASRI. Selanjutnya ada KPIG. Aduh, ini mah punyanya MNC. Pak Aritanu sahamnya kenapa hari ini kompak ARB gitu kan. ARB tapi dia volumenya nggak banyak. Nih, dia ARB, bener kan 6,7%. Tapi dia volumenya kecil, nggak banyak. Kemungkinan dia besok bakal kalau turun paling ya di area sini lah. Nih area sini. Ke area sini dia harus mantul sih dari area sini. Kalau nggak mantul bablas ke bawah bahaya. Dia support kuatnya di 100 sampai 104. Kalau teman-teman punya di atas dan minusnya udah dalam ya udah diemin dulu, jangan diapa-apain. Mau disuruh cut loss juga pasti nggak mau. Mudah-mudahan teman-teman yang masih nyangkut di atas tinggi pucuk di sini masih punya dana untuk average. Jadi kalau misalnya dia turun ke area sini dan dia mantul ke atas, silahkan average. Itu gunanya money management. Targetnya dia agak jauh nih ke atas sini. Tapi paling kalau dia naik besok dia harus jebolin area sini dulu. Ini resist terdekatnya. Kalau kayak KPIG gini kan dia sekali naik kan bisa tinggi kan sampai berapa persen ini? Ini sampai 33%. Kalau katakanlah dia besok turun ke sini dan mantul sampai arah gitu kan. Ya berarti teman-teman yang nyangkut di sini kejemput. Harusnya. Sepertinya kejemput sih. Ya paling enggak ke sinilah 150-an. Area situ selama dia masih di atas kotak merah sini masih aman. Masih bisa di hold. Tapi kalau dia udah bablas ke bawah ya wassalam, takutnya dibawa ke 100 lagi. Itu KPIG. Terus selanjutnya DCII. Ini saham yang tidak diperhatikan oleh retail tapi dia kenaikannya gila ini nih. Dia kenaikannya 10.000% ya kalau nggak salah ya. Atau berapa ini dari harga IPO-nya. Waduh salah. Maaf. DCII dari harga IPO hanya berapa lah ya? 500 atau berapa ya? 400 ya. Sekarang dibawa sampai ke 50.000. Nah, yang kayak gini biasanya hati-hati. Udah teman-teman yang memang nggak punya barang dari bawah sini, jangan coba-coba untuk masuk. Biarin aja, kita ngelihat aja dia di sini. Udah biarin.
nggak usah di ini. Tapi kalau misalnya udah yang udah punya di area bawah sini, ya udah bisa di TP sebagian dulu di atas, takutnya kan dilongsorin. Nah, banyak tuh yang nanya di grup, kenapa ya DCI kok bisa naiknya gila-gilaan kayak gitu. Nah, itulah pinternya bandar, dia ngambil ngambil barang, ngumpulin barang dari sini, tapi dia volumenya dikit-dikit. Kenapa? Itulah kenapa dia tidak disuspend oleh BEI. Dia ngambilnya dikit-dikit. Harganya naik, naik perlahan, naik perlahan, naik perlahan gitu. Tapi dengan volume yang tidak besar. Itu. Dan tidak muncul di running trade pastinya rata-rata. Terus di berita juga, dari pemberitaan juga nggak ada. Ini hati-hati nih, kayak gini kan gap kan. Nih gap. Ini gap 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 up pada saat dia naik. Ini juga gap nih, di sini gap. Banyak nih. Ini akan jadi apa namanya? Daya tarik dia untuk turun gitu kan. Kalau yang udah punya udah jangan masuk. Kita sebagai penonton aja untuk DCI ini. Selanjutnya mari. Tadi siapa ya, Om Daniel ya? Om Daniel punya dibuang. Padahal dia masih uji resist. Nah, uji resistnya di sini nih, di area 344 sampai ke sini sebenarnya 360. Cuman hari ini dia nggak kuat kan. Akhirnya dibawa turun lagi. Dia masih aman untuk di hold selama dia masih bertahan di atas 322. Masih aman, silahkan di hold, nggak apa-apa, dia masih cenderung uptrend. Untuk hari ini silahkan keluar yang mau keluar. Kalau dia tutupan di bawah 322 berarti berapa? 320 ya. Dan biasakan CL itu ditutupan gitu. Jadi kalau misalnya dia harganya ditarik naik kembali, kita nggak menyesal. Tadi ada sih yang dia ngejual gitu kan, baru satu tick dijual karena takutnya turun lagi, padahal masih naik kenceng. Nggak apa-apa, besok masuk lagi. Area entry-nya ya di sini, daerah-daerah sinilah. Syukur-syukur kalau misalnya kita bisa dapat di bawah 340 gitu kan. Tuh aman bisa dibilang aman banget. CL-nya di mana? CL-nya di sini nih. Nah, kalau dia tutupan di bawah 322 tuh aman. Silahkan yang mau ngambil. Terus selanjutnya ada agro. Salah, agro. Nah, agro masih koreksi hari ini. Benar, kemarin kan di video sebelumnya kalau nggak salah ya, saya bilang agro kalau koreksi ya ke area-area sini. Dan dia mantul hari ini meskipun tutupan merah, dia volume memang nggak ada. Jadi ini masih akan aman. Kalau misalnya yang udah punya di hold dulu aja nggak apa-apa, selama dia masih bertahan di atas 1060 itu masih aman. Kalau misalnya teman-teman yang belum punya, ngambilnya di mana ya? Area sini 1060 sampai 1100 lah. Boleh dicicil untuk buy karena dia agro ini sepertinya udah mulai uptrend. Target pertamanya ke sini 1200 sampai 1230 lah, ke area situ. Itu untuk agro. Terus ada lagi nggak request yang lain? Coba saya buka Telegram. Agro Angkel, ada lagi nggak? Tadi kayaknya masih ada yang ini ya, yang minta ya. Oh, PTDU. Ada tambahan PTDU. Kalau sudah tinggi seperti ini kita nggak bisa ngomong apa-apa sih sebenarnya. Kalau misalnya ditanya ini masih boleh masuk nggak? Masuk mah sebenarnya keputusan masing-masing. Cuman dengan kita lihat dari sini aja dia nggak ada koreksi sama sekali nih. Maaf. Nih dari sini dia ke sini naik ini nggak ada koreksi sama sekali. Koreksi cuma satu kali. Di sini itu pun dia koreksinya masih di atas low yang kemarin. Takutnya nanti kalau teman-teman baru masuk di area sini
dibanting nanti. Jadi ya bolehlah kalau misalnya mau cicil gitu kan, karena di sini udah mulai ada jualan ini nih, candle volumenya mulai ada yang jualan. Takutnya kan diguyur gitu kan, nanti bingung lagi. Ini PTDU ini kan saham baru IPO ya. Terus apalagi ada lagi yang lain. C sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup kira-kira seperti itu penerawangan kita untuk saham-saham yang tadi di request sama teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman sih nggak banyak yang nyangkut ya, mudah-mudahan masih aman lah. Oke, untuk sesi analisa kali ini cukup sekian. Besok kita lanjut lagi. Saya kasih request lagi untuk analisa karena kayaknya antusias juga, banyak yang request juga analisanya. Dan catatan, analisa ini belum tentu benar dan belum tentu salah. Semua metode juga boleh kita pakai. Yang penting kita memakai metode yang tepat, yang akurat gitu kan. Gak ada metode yang benar, gak ada metode yang salah. Yang ada hanyalah metode itu yang kita pakai itu apakah akurat. Paling di situ perbedaannya, di situ. Oke, cukup sekian dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini, dan silahkan bergabung ke channel Telegram Uncle-mology. Kita diskusi bareng di sana. Ada link di deskripsinya, nanti saya kasih. Oke, cukup sekian. Selamat sore.